tahun 83 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 ini ya. Jadi ini perubahan terakhir atau undang-undang perubahannya yang terakhir ini dikenal dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah ini ya, jadi ini referensi. Apa yang baru di sana nanti rekan-rekan terkait dengan layernya ya, lapisannya. Kalau dulu 50 juta, lapisan 0 sampai 50 juta itu dulu adalah 5%, sekarang naik ya jadi 60 juta. Nah, nanti ada hal-hal yang baru nanti kita akan diskusikan mulai minggu kedua gitu ya. Termasuk terkait dengan besarannya ya, yang paling atas jadi naik 35% itu ya. Nah, kemudian bukunya ini ada Bu Siti Resmi dan boleh pakai buku-buku yang lain silakan ya, tidak ada pembatasan untuk ini ya. Karena di 2016 tentunya saja ini belum mengadopsi aturan yang terbaru ini ya. Jadi kita pakai nanti ada adjustment-nya di sini ya, karena ini pakai yang 7 2021 tentunya nanti yang 2016 tidak mengakomodasi yang ini ya. Nanti kita tunggu terbitan yang baru atau nanti kalau rekan-rekan ada bacaan yang lain boleh. Nah, untuk UTS ini secara garis besar ya, kita akan berdiskusi terkait dengan PPh 21 ini ya. Dan pegangan utamanya, nah ini ya aturan pelaksananya sejauh ini ya belum ada perubahan ya. Nanti tapi kita tunggu karena pajak dinamis ya di sini ya. Nanti kita tunggu. Tapi sejauh ini untuk referensi yang ditetapkan oleh Pak Bani selaku PJMK adalah PER-DJP nomor 16 PJ 2016. Nah ini ya. Jadi tentang pedoman teknis, tata cara pemotongan, kemudian penyetoran, dan lapor ya. Jadi dipotong dulu, disetor, kemudian dilapor. Nah ini ya. Nah ini PPh 21 dan atau PPh 26. Nah ini ya. Jadi apa bedanya 21 26 nanti akan kita diskusikan di materi PPT berikutnya. Ini ya. Nah, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Jadi, clue-nya di sini ini adalah untuk UTS ini ya, orang pribadi. Nah, itu ya. Jadi, itu yang akan kita ulas. Kemudian, nah ini ya, nah, materinya di pertemuan pertama ini kita akan pengantar ya terkait dengan pengertian, siapa saja pemotong, hak dan kewajiban, kemudian penerima ini ya, kemudian penghasilan yang dipotong dan yang tidak dipotong, kemudian dasar pengenaan dan pemotongan PPh. Tapi ini sifatnya masih umum ya, nanti lebih detailnya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian di pertemuan kedua, nah, kita mulai masuk ke perhitungannya ya. Jadi menghitung jenis penghasilannya yang masuk dalam penghasilan bruto, kemudian pengurangnya dan tidak boleh dikurangkan. Nah, ini ya, tarif. Nah, ini ya, tarifnya ini yang berbeda ya. Jadi 2021 kalau rekan-rekan pakai bukunya Bu Siti tadi yang terbitan 2016 nanti perlu ada adjustment proses di sana ya untuk memakainya. Kemudian saat terutang PPh pasal 2126. Nah, ini ya. Kemudian pertemuan 3 sampai 5 ini ya. Jadi ini adalah terkait dengan pegawai tetap. Ini ya. Jadi yang paling banyak di sini kita diskusikan pegawai tetap karena variannya banyak sekali ini ya. Jadi sini ya. Jadi menghitung PPh pasal 2126 atas pegawai tetap karyawan maupun karyawati. Nah ini ya dengan subtopik yang sebagai berikut ya, ada gaji bulanan, mingguan, harian, rapel, kemudian penerimaan bonus, kemudian pindah tugas, bekerja dan berhenti bekerja pada tahun berjalan, ini ya, termasuk yang berhenti dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Mungkin rekan-rekan sudah mempelajari kalau sudah seperti ini atau meninggal dunia, maka kewajiban subjektifnya sudah gugur ya di sini ya. Nah ini. Nah, ini kaitannya dengan PTKP. Kemudian penghasilan sebagian, kemudian seluruhnya dalam mata uang asing, ini ya. Nah, nanti pakai kurs apa itu ya. Kemudian PPh pasal 21 seluruh atau sebagian ditanggung oleh pemberi kerja. Nah, ini ya. Jadi PPh 21 kan umumnya dipotongkan ke pegawai ya. Nah, ini ya. Nah, tapi juga bisa ini PPh 21 ini seluruh atau sebagian ditanggung oleh pemberi kerja. Nanti kalau istilah populernya itu gross up ya. Nah, seperti itu. Kemudian menerima tunjangan pajak. Nah, ini ya, gross up ini ya. Bisa full, bisa sebagian juga ya ini. Kemudian menerima penghasilan dalam bentuk natura dan kenikmatan, ini ya. Nah, ini ya, jadi benefit in kind ya, ini ya, atau natura ini ya, dan kenikmatan, ini ya.
Nah, ini kemudian oleh WP tertentu, WP dengan penghitungan PPh final atau berdasarkan norma penghitungan khusus. Jadi ini special edition ya. Nanti sekilas di pertemuan pertama kita akan coba ulas ya di sana ya. Jadi WP yang PPh final, mungkin rekan sudah tahu ya di sini ya, ada perusahaan konstruksi ini ya. Nah, kemudian norma penghitungan khusus berarti pasal 15 ya, 1,2% itu PPh pasal 15 perusahaan pelayaran ya. Nah, ini mereka itu ya, jadi ini khusus ini ya. Jadi kalau karyawan mereka itu diberikan beras, jadi bukan tunjangan beras ya. Jadi tidak berupa uang sejumlah senilai beras ini ya, tapi diberikan beras ini ya berupa sembako. Nah, itu ya. Nah, maka ini nanti ya masuk sebagai penghasilan. Tetapi selain PPh, selain tadi ya perusahaan konstruksi dan pelayaran, kalau karyawannya tadi ya, misal ini perusahaan manufaktur biasa ya. Nah, kemudian karyawannya diberi beras ini ya, atau minyak goreng yang sekarang lagi langka ini ya ceritanya. Nah, ini tuh ya, sembako. Nah, ini ya diberikan langsung dalam produknya ya. Ini apalagi kalau sulit nyarinya, akhirnya perusahaan punya inisiatif, oke, kita berikan aja minyak goreng langsung. Nah, ini ya. Nah, seperti itu kalau bukan perusahaan final atau perusahaan penghitungan khusus ya, norma penghitungan khusus atau dim profit ini ya, maka penghasilan itu tadi ya tidak boleh sebagai penghasilan. Nah, ini ya. Nah, ruginya apa? Nah, ini ya. Perusahaan itu tidak boleh menjadi beban. Nah, cuman keuntungannya bagi penerima, bagi karyawan kalau memberikannya tadi ya berupa minyak goreng langsung utuh ya, tanpa tunjangan atau apa yang dirupakan uang tadi ya, maka nah karyawan enak gitu ya, enak tidak mengakui itu sebagai penghasilan, tetapi lain cerita bagi perusahaan. Nah, itu tidak bisa diakui sebagai beban. Jadi itu ada positif kurangnya ya minusnya dari perlakuan seperti itu. Nah, kemudian pegawai yang baru memiliki NPWP pada tahun berjalan. Nah, ini punishment ya. Jadi terkait dengan punishment kalau nggak punya NPWP khusus untuk PPh 21 ini 20% lebih tinggi ya. Jadi tarifnya 5% jadi 6% gitu ya. Jadi 1,2 kali 5% ya 6%. Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi itu pegawai yang baru memiliki NPWP pada tahun berjalan. Nah, Kemudian PPh pasal 2126. Jadi di sini ada pegawai tidak tetap, penerima pensiun, mantan pegawai, komisaris bukan pegawai tetap. Ini ya. Jadi kalau boleh kita bilang kalau dia perusahaannya dalam bentuk PT ini ya. Nah, ini ya, atau bentuk badan ini ya. Jadi kalau kita bincang di sana ada yang mengoperasionalkan yaitu direksi. Nah, ada juga yang mengawasi komisaris. Nah, ini ya komisaris, tapi kalau di koperasi itu ya namanya pengawas ya. Nah, itu ya. Jadi kalau boleh kita bincang di situ yayasan itu juga pengawas. Nah, itu ya. Nah, maka komisaris dan bukan pegawai tetap nanti perlakuannya beda itu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini ada rangkapnya ini ya di sini. Jadi ini pegawai harian, tenaga harian lepas nanti kita akan bincang 450.000 ke bawah itu enggak kena ya sehari. Nah, tapi kalau akumulasi selama 1 bulan ternyata harian itu 4.500.000, nah, maka juga akan kena lagi nanti. Nah, ini nanti di pertemuan 6 kita akan upas ya. Harian lepas, upah, satuan borongan, kemudian uang pensiun yang dibayar secara berkala. Nah, ini ya. Jadi kalau yang berkala ini nanti perlakuannya seperti pegawai tetap itu tadi ya. Nah, ini. Nah, kemudian uang pesangon, uang manfaat, pensiun, tunjangan hari tua dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Nah, ini ya. Nah, ini perlakuannya nanti ada khusus ini ya. Nah, ini intinya sekaligus ini tidak sekaligus ini ya, tapi ada rentang waktunya. Jadi grace periodnya adalah 2 tahun. Nah, lebih 2 tahun maka dianggap tidak sekaligus. Nah, ini ya, ini yang nanti kita akan diskusikan di pertemuan. Nah, kemudian penghasilan mantan pegawai. Nah, ini barangkali mantan pegawai ada dapat komisi itu ya, maka nah penghasilannya ada hitungannya khusus. Kemudian komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Nah, kemudian yang pertemuan ke-7 terakhir ini ya menjelang UTS yaitu
bukan pegawai, peserta kegiatan, dan WP luar negeri. Nah, nanti di sini untuk bukan pegawai ada istilah berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Ini ya, mempunyai NPWP maupun yang tidak mempunyai NPWP. Nanti ada perlakuan ya. Jadi nanti kalau yang dia punya NPWP, kemudian bekerja hanya dari satu pemberi kerja, walaupun dia bukan pegawai, gitu ya, maka dia boleh nanti dapat PTKP. Nah, ini ya, ini yang spesial nanti di sini bukan pegawai. Kemudian ada peserta kegiatan WP luar negeri. Nah, mind map-nya di sini kalau boleh kita bilang itu ya, secara garis besarnya itu ada 3 ya di sini ya. Jadi PPh 21 itu untuk pegawai tetap tadi ya, kemudian pegawai tidak tetap dan bukan pegawai. Jadi kalau boleh kita simpulkan dari 7 pertemuan ini untuk PPh 21 nanti rangkanya ini ya. Jadi kalau kita bincang PPh itu kan positif list ya. Nah itu ya, beda nanti kalau dengan PPN, kalau PPN negatif list ya. Jadi positif list di sini artinya adalah BPh 21 untuk pegawai tetap. Nah ini ya, khusus untuk yang kasus pertama. Nah itu nanti bagaimana perlakuannya, tarifnya bagaimana itu ya. Jadi seperti itu. Nah kalau PPN kan negatif list ya. Jadi kita mendapatkan yang dikecualikan, apa yang dibebaskan, apa yang tidak dipungut. Nah ini ya, dan lain-lain. Nah itu ya. Jadi itu. Jadi kalau kita pendekatannya di PPh adalah positif list. Nah itu sebagai pengantar setelah kita diskusi seperti ini ya. Kira-kira nanti rekan-rekan ingin bentuk format kelas seperti apakah? Ini saya izin stop share di sini. Rekan-rekan menginginkan bentuk kelas seperti apa? Silakan. Atau untuk pertama mungkin siapa yang berkenan untuk menjadi koordinator? Yo. Di rekan Dio Kusuma Dewa, seperti itu kah? Rekan-rekan? Ya boleh Pak. Oke, baik rekan Dio. Oke. Iya, oke, terima kasih rekan Salas. Oke. Baik, rekan Dio. Oke. Untuk bentuk kelas ini silakan rekan-rekan berkoordinasi ya, ini ya, dikoordinir oleh rekan Dio. Nah, rekan Dio ini silakan nanti bentuk format kelasnya ini seperti apa? Silakan. Ada masukan? Maksudnya gimana ya Pak? Pertemuan berikutnya, rekan-rekan bagaimana? Apakah nantinya materinya adalah bentuk apa? Ceramah seperti ini ya, atau rekan-rekan yang berpresentasi, atau ada assignment yang lain, atau bentuk seperti apa yang diinginkan? Seperti itu rekan Dio. Kira-kira bentuk format seperti apa yang diinginkan? Kalau biasanya sih ini Pak, dari dosennya yang menjelaskan gitu Pak. Oke, baik. Berarti seperti ceramah biasanya ya. Nah, untuk assignment-nya, untuk penugasannya, rekan-rekan menginginkan seperti apa? Biasanya sih ditaruh di hebat Pak. Soal-soal gitu, kuis dalam bentuk itu pilihan ganda. Kuis dalam bentuk pilihan ganda, oke. Berarti mintanya kuis gitu ya, atau oke, kuis ya. Mayoritas kuis, bagaimana rekan-rekan? Kalau gitu berarti mulai pertemuan kedua besok, berarti saya siapkan beberapa soal itu ya untuk mereview materi yang telah kita sampaikan. Seperti itu. Bagaimana? Atau ada masukan yang lain? Setuju. Oke, baik, setuju. Kalau gitu, oke, seperti itu ya. Oke, nanti ini ya, berarti setiap minggu penugasannya adalah kuis seperti itu. Oke, baik. Ada lagi yang ingin disampaikan? Silakan, mungkin masukan untuk pertemuan berikutnya. Sepertinya cukup Pak. Oke, baik. Kalau memang cukup, oke ya, itu ya. Oke, kalau gitu materinya dalam bentuk ceramah. Oke, kalau gitu terima kasih rekan-rekan semuanya. Nah ini ya, kita langsung aja ke materi kita hari ini ya. Oke ya, kita langsung izin share screen rekan-rekan. Oke, baik. Oke, kita mulai ya rekan-rekan. Sudah nampak ya di sini?
Oke ya? Sudah ya? Oke ya, baik. Oke, kita mulai ya untuk pertemuan pertama ini ya. Jadi ini terkait dengan PPh pasal 2126 ya. Nah, kenapa ini dijadikan satu ini ya? Nanti rekan-rekan kalau sudah di praktikum potputnya, rekan-rekan akan mengetahui ya kenapa kok jadi satu ya, ada 2126. Nah, nanti akan muncul lagi di pembahasan PPh 23. Noh, kok disambingkan lagi sama 2326. Nah, ini ya. Jadi itu kaitannya dengan ini. Nah, ini kenapa juga ada istilah pemotongan dan ada pemungutan. Jadi kalau pemotongan, nah ini ya. Jadi kalau semisal 1 juta ini ya. Nah, dapat gaji 1 juta kemudian dipotong 5%. Nah ini ya, 5% berarti 50.000 ya. Maka take home pay-nya atau uang yang dibawa pulang itu adalah 950.000. Nah, beda dengan pemungutan. Nah, pemungutan ini salah satunya adalah PPN ini yang umum ya. Jadi kalau PPN itu kita beli barang 1 juta, PPN-nya 10%. Nah, walaupun nanti kita akan April naik ya, jadi 11% ya. Kita nanti tunggu apa yang terjadi di Aprilnya nanti. Nah, ini ya, jadi 1 juta plus 100.000. Nah, itu mungut ya, 1.100.000. Nah, ini ya, ini jadi beda istilah. Kenapa di mata kuliah ini ada istilah potong dan ada pungut. Nah, tapi di belakangnya ada PPh. Ada nggak sih sebenarnya PPh yang ini bentuknya adalah pungut? Ada ya. Nanti rekan-rekan waktu UAS, rekan-rekan akan mempelajari ada PPh pasal 22. Nah, di PPh 22 itu variatif ya. Jadi ada bentuknya potong dan ada bentuknya pungut. Nah, salah satu contohnya apa gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan mungkin ada yang pernah ini ya, tahu besi ya di sana ya. Jadi kalau kita beli besi ke produsen besi gitu ya. Nah, itu maka nanti kita akan beli besinya itu plus bayar PPh. Jadi ditambahkan ya, jadi 0,3%. Pokoknya beli besi 1 juta, ditambah 0,3%. Nah ini ya. Nah nanti akan nambah ya. Jadi di situ ya 1.030.000. Nah seperti itu ya. Jadi kita membayarnya itu bukan hanya 1 juta, tetapi plus 30 nanti plus PPN lagi gitu ya. Jadi ada PPN-nya 100.000. Nah situ ya. Nah itu ya 1 juta 103.000. Nah itu ya seperti itu. Jadi itu adalah bentuk pungut. Makanya di mata kuliah ini dilabeli dengan potong dan pungut. Jadi bedanya potong itu tadi ya. Jadi kalau potong mengurangkan uang yang diterimakan. Nah kalau pungut itu menambahkan uang yang diterimakan. Jadi makanya mata kuliah ini ada potong dan pungut. Nah umumnya pungut ini PPN ya, tetapi PPh juga ada. Nanti makanya PPh 22 itu headingnya di ESPT-nya itu nanti potong pungut tidak jelas ya di sana ya. Jadi ada dua-dua bentuknya seperti itu. Nah kalau 2126 ini semuanya adalah potong. Oke, itu sebagai pengantar. Oke ya, kita langsung masuk apa sebenarnya kok 2126 ini dijadikan satu. Nah, ini ya. Nah, jadi untuk label ini ya definisinya ini adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ini ya. Nah, ini ya, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Jadi ini untuk PPh 21 ya. Jadi ini subjek pajak dalam negeri. Nah, sedangkan PPh pasal 26 ini adalah untuk subjek pajak luar negeri. Jadi atas gaji, kemudian upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain. Ini istilahnya beda-beda ya. Jadi kalau gaji ini tidak terkait dengan kinerjanya ini ya tadi ya. Jadi dia diberikan berdasarkan mungkin harinya ini ya. Kalau upah ini tadi berdasarkan kinerja. Nah ini ya. Kemudian honorarium, nah ini tambahan-tambahan. Kemudian tunjangan ini juga ya. Bentuknya macam-macam ya nanti. Makanya di sini untuk mencakup semuanya pemberian itu agar terkena pajak, maka di sini ditambahi di label nama dan dalam bentuk apapun. Ini ya. Nah ini ya. Jadi kalau bentuk istilahnya adalah substance over form ya, substansi mengungguli bentuk. Nah ini pokoknya ada sejenis penghasilan. Nah ini substance-nya apapun itu ya, over form ini ya. Makanya dikeruk semua ya ini dengan label nama dan dalam bentuk apapun. Nah bedanya 21 di sini adalah untuk subjek pajak dalam negeri. Nah ini ya orang pribadi ya di sini. Kalau 26 ini untuk subjek pajak luar negeri. Nah khusus untuk kaitan ini adalah orang pribadi. Nanti rekan-rekan akan mendapati lagi nanti di 23 itu ya. Nah ini apalagi nanti kalau sudah praktikum
outputnya di sini ya, maka di sini nanti akan badan ini ya. Jadi kalau nyanding dengan 23 itu identik dengan badan. Ini ya, badan subjek pajak luar negeri. Nah, itu gambarannya terkait dengan pengertiannya. Nah, dari pengertian tadi bisa kita tarik bahwa subjek pajaknya dari PPh 21 ini yang dalam kasus yang pertama kita di UTS ini yaitu orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Kemudian kalau PPh pasal 26 ini adalah orang pribadi subjek pajak luar negeri. Oke ya, dengan ini ya, dengan definisinya ini. Kemudian objeknya tadi ya, jadi bisa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ini ya, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Nah ini ya, jadi itu terkait dengan itu. Nah, kemudian ulasan berikutnya, siapa sih pemotong PPh pasal 21? Karena kan sudah berdiskusi ya, bentuk pemajakan di negara kita kan ada 3 ya, ada self assessment, kemudian ada official assessment, kemudian ada withholding. Nah ini ya. Nah, output PPh ini adalah membahas tentang withholding. Nah ini ya, jadi mayoritas withholding walaupun nanti ini tadi ya. Nah ini ya, bentuknya nanti ada mungkin ada kasusnya yang lain ya, yang tidak seperti 25 itu ngangsur sendiri. Nah ini ya, tapi mayoritas ini adalah withholding. Nah ini ya. Nah, withholding berarti pemajakan ini diserahkan ke pihak ketiga. Nah, pihak ketiganya siapa saja? Ini ya. Jadi bisa pemberi kerja, bisa bendara pemerintah, bisa dana pensiun, bisa badan, bisa penyelenggara kegiatan. Nah, ini ya. Nah, di sini, nah ini ya, apa saja di sini? Nah, ini tadi semua bentuknya masuk ya di sini ya. Dalam bentuk dan nama dan dalam bentuk apapun ya. Ini yang bold ini adalah dan bukan pegawai. Nah tadi ya, jadi kalau ini kita mau definisikan lagi pegawai, ada pegawai tetap dan tidak tetap. Oke ya, oke itu ya. Nah, dan bukan pegawai. Nah, itu tadi ya, bukan pegawai, ada 2 istilah tadi ya, berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Sederhananya seperti apa sih? Jadi kalau berkesinambungan itu dalam 1 tahun itu dia bekerja dengan kita itu lebih dari 1 kali. Kalau tidak berkesinambungan dalam setahun itu dia hanya bekerja 1 kali untuk kita. Nah ini ya, nah itu bedanya untuk yang berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Kemudian ada pensiun, ini nanti perhitungannya ada yang khusus juga ya. Tadi ya, karena ada definisi pensiun yang diberikan rutin dan ada yang sekaligus. Nah ini ya, jadi nanti ada yang beda ini di sini. Kemudian ada pesangon tadi ya, nah tambahan itu nanti beda lagi nanti ya. Kemudian ada tenaga ahli, ini ya, yang melakukan pekerjaan bebas. Ini nanti juga sendiri, ini ya. Jadi tenaga ahli ini menurut definisi umum kita itu agak sedikit berbeda ya dengan perpajakan. Jadi tenaga ahli di sini nanti ada definisinya siapa saja yang termasuk tenaga ahli di sini. Jadi tidak semuanya ya. Nah, kalau tidak masuk itu, nah sekali lagi kita positif list ya di sana ya. Kalau tidak masuk itu, maka itu dianggap bukan tenaga ahli. Jadi ngitungnya bukan pakai yang ini gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian penyelenggaraan kegiatan, pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Jadi contoh kepanitiaan. Nah, kepanitiaannya dapat honor, kemudian atau pemenang dari kepanitiaan itu ternyata perlombaan ya. Nah, itu juga ada pajaknya di situ ya. Nah, ini. Nah, namun tidak semuanya itu boleh menjadi pemotong. Nah, ini ya, tidak termasuk pemotong PPh pasal 2126 ini. Yang pertama adalah kantor perwakilan negara asing. Nah ini ya, jadi kedutaan ini ya, ada konjen, ada kedubes. Nah ini ya, mereka ini ya, kantor perwakilan negara asing itu mereka tidak dikukuhkan sebagai pemotong PPh. Ini ya, jadi tidak termasuk pemotong PPh. Nah, kemudian harapannya ini juga resiprokal ya di sini ya. Jadi negara kita di negara perwakilan kedutaan kita di negara mereka juga kita diperlakukan sama ya, tidak termasuk pemotong PPh di negara mereka. Jadi prinsipnya resiprokal ya, timbal balik. Kemudian organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam PMK yang mengatur mengenai penetapan organisasi-organisasi internasional yang tidak termasuk subjek PPh. Nah, ini kemudian organisasi-organisasi internasional yang ketentuannya PPh-nya didasarkan pada ketentuan perjanjian internasional dan dalam perjanjian internasional tersebut mengecualikan kewajiban pemotongan pajak. Ini ya.
serta organisasi-organisasi dimaksud telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, ini ya, ada UN itu ya. Nah, sekarang ini perwakilan G20, ASEAN dan lain-lain ya. Ini ya. Apalagi kalau ini sekarang kita forumnya G20 ya, G20 di sini di Bali ini ya. Nah, itu juga termasuk ya. Nah, ini. Kemudian tambahannya ini ya. Jadi ini mulai muncul di 2012 ya. Jadi 2012 itu ada perubahan ya di RDJP-nya, kemudian 15 ada perubahan, 16 ada perubahan. Nah, ini mulai muncul, ini diperkenalkan. Nah, ini ya. Jadi pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Jadi ini asisten rumah tangga ya, atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, ini babysitter, ini juga sama ya di sini. Jadi pemberi kerjanya itu tidak memungut ya. Nah, ini ya, lain cerita nanti kalau asisten rumah tangganya atau babysitternya itu mengikut di perusahaan tertentu ya, kemudian di hire berdasarkan perusahaan. Nah, itu lain cerita nanti ya. Nah, ini kaitannya dengan ini yang semata-mata mengerjakan ini ya. Nah, ini kaitannya dengan itu tadi ya. Jadi untuk sektor domestik di sini ya. Nah, itu tambahannya. Oke, itu kemudian kita masuk ke hak wajib pajak ya di sini ya. Nah, ini ada khusus beda-beda ya tiap perlakuannya tiap WP ini ya. Bagi pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, nah ini perlakuannya sama ya, pegawai tetap dan pensiun berkala sebesar penghasilan neto. Jadi penghasilan neto itu nanti kita ada gaji, kemudian nanti ada kalau di BPJS ada JKK, JKM itu ya, JHT nggak masuk ya nanti ya, jaminan hari tua. Nah, ini yang sedang rame itu ya, JHT sebaiknya cair di umur 56. Nah, ini ya, yang ini sedang rame. Nanti kita akan bahas bahwa itu kadang uang pensiun juga diambil, bisa kadang waktu juga masih sebagai pegawai. Nah, itu ya. Nah, ini. Nah, itu mengharuskan BPJS tadi ya. 56 JHT baru bisa cair seperti itu ya. Nah, itu yang sedang rame, yang sedang in sekarang. Kemudian pegawai tidak tetap sebesar penghasilan bruto dikurangkan dengan PTKP. Nah, apa bedanya di sini ya? Nanti untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala nanti ada biaya jabatan ya, besarnya 5% lumayan itu ya dari penghasilan brutonya. Nah, ini ya, kalau pegawai tidak tetap tidak ada pengurang itu ya. Jadi tidak ada biaya jabatan di sini. Nah, ini ya, maka fasilitasnya haknya adalah penghasilan bruto dikurangkan dengan PTKP. Kemudian bukan pegawai, nah ini sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP. Jadi kalau bukan pegawai tadi ya, nah, ketika terima penghasilan, maka perusahaan yang mempekerjakannya tadi, yang meletakkannya sebagai bukan pegawai, maka 50% dari jumlah penghasilan bruto kemudian dikurangkan dengan PTKP. Ini PTKP tapi ada syarat dan ketentuannya ya tadi ya, kalau punya NPWP tadi ya. Nah, ini ya, dan kemudian dari satu pemberi kerja. Nah, ini ya. Kemudian memiliki NPWP. Ini ya, haknya mendapatkan bukti potong. Nah, ini ya. Nah, ini untuk pelaporannya ya, self assessment. Rekan-rekan sudah mempelajarinya tentunya sedikit. Ini ya. Mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali. Nah, ini ya. Jadi potput ini ya. Nah, ketika WP ini dipotong terlalu banyak, kemudian lawan transaksi tidak mau memberikan yang sebenarnya, itu ya, akhirnya timbul dispute, sengketa ini ya, maka bisa sebagai bahan untuk pengajuan keberatan. Jadi WP ini bisa minta keadilan di keberatan. Ya, ini ya, banding, dan terakhir bisa sampai ke peninjauan kembali. Oke, itu hak wajib pajak tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh 21. Jadi ada yang tidak dikenakan ya. Jadi haknya itu pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi ini ya, sehubungan si jiwa dwiguna asuransi beasiswa. Nah, ini sebenarnya ini kita sudah masuk asuransi nih ya. Klaim asuransi untuk kesehatan nih selain hari tua ya intinya ya. Nah, itu sebenarnya sudah membayar pajak. Nah, jadi waktu bekerja, maka pegawai itu akan ditambahkan ke penghasilan bruto. Nah, ini ya, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Nah, itu ya. Nah, kalau dia bayar sendiri, maka dia tidak masuk hitungan ya. Berarti dia terhitung sebenarnya sudah membayarkan pakai jumlah yang sudah terutang pajak. Nah, itu. Sehingga ketika klaim, itu bukan objek pajak. Nah, ini ya. Jadi seperti itu ya. Nah, beda dengan hari tua ya nanti ya. Nah,
Kemudian penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Nah ini ya, dalam bentuk apapun yang diberikan oleh WP atau pemerintah tadi ya, natura atau kenikmatan. Jadi diberikan minyak gorengnya itu bukan uang untuk beli minyak, tetapi langsung minyaknya gitu ya. Kemudian berasnya langsung gitu ya, fasilitas, kendaraan dan lain-lain ya. Nah ini kecuali diberikan WP dengan PPh final atau WP dengan norma penghitungan khusus tadi ya, khususnya perusahaan konstruksi dan pelayaran tadi ya. Kalau karya beras fisik gitu ya, kemudian minyak goreng fisik, maka minyak goreng dan beras tadi harus dihitung satuannya ke rupiah untuk ditambahkan sebagai penghasilan. Nah, kalau selain tadi perusahaan final dan norma penghitungan khusus, maka karyawannya tadi, pegawainya tadi bebas gitu ya dari penghitungan itu. Jadi tidak usah ditambahkan sebagai penghasilan. Cuman rugi bagi perusahaannya. Kenapa di sana? Karena nanti beban mereka untuk memberi minyak tadi, beras tadi yang utuh fisik tadi, itu tidak diakui sebagai beban. Nah ini ya, jadi ini pengecualian. Nah ini ya. Kemudian iuran pensiun, nah ini tadi khusus spesial untuk pensiun ya. Kalau BPJS premi yang normal kan JKK, kecelakaan kerja, kematian, JHT. Nah khusus untuk pensiun atau hari tua, nah ini ya, ya yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran JHT ini ya. Jadi nanti kalau istilahnya JHT atau pensiun itu dibayari oleh pemberi kerja, maka tidak akan dihitung sebagai penghasilan bruto. Oke ya. Nah, kemudian kalau karyawan itu ingin inisiatif, saya mau nambah pensiunan sendiri, nyicil sendiri itu ya, maka itu dideklarkan, maka itu akan menjadi pengurang penghasilan. Jadi infokan ke seperti BPJS kan skemanya ya, ada yang ditanggung oleh pemberi kerja, ada yang ditanggung oleh karyawan. Nah ini kalau yang skema normal itu seperti itu ya. Jadi yang ditanggung karyawan nanti itu sebagai boleh dikurangkan sebagai penghasilan. Nah ini ya, dikurangkan sebagai penghasilan sehingga penghasilan itunya lebih kecil ya. Nah ini khusus untuk pensiun ini. Oke, itu kemudian zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Ini tidak hanya zakat ya, jadi persepuluhan dan lain-lain. Oke, dengan ini ya. Nah, tapi syaratnya ini tadi ya, lembaganya yang tadi yang dibentuk telah disahkan oleh pemerintah. Dan ini ada tambahan syaratnya, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian beasiswa. Nah ini ya, ini beasiswa bagi rekan-rekan dapat beasiswa. Nah itu ya rekan-rekan dapat ini ya. Jadi itu tidak termasuk penghasilan. Oke, itu tadi haknya, kemudian kewajibannya apa nih ceritanya? Nah ini ya, jadi penghasilan yang dipotong PPh 21 dan atau PPh 26 itu adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur, ini ya, atau ini ya, tidak teratur, ini peripheral transaction ya, jadi kadang-kadang ini sebagai sampingan ini ya, nah ini ya, side job, nah seperti itu ya, nah tidak teratur. Kemudian penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Kemudian penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, ini ya, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Nah ini ya. Nah ini maka perhitungannya seperti yang biasa ya, jadi itu dianggap rutin ya. Nah, kemudian penghasilan pegawai tetap, tidak tetap ya, tadi tetap ya, ini tidak tetap, tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Nah, ini nanti perhitungannya agak beda ya, mereka tidak dapat yang namanya biaya jabatan. Kalau yang tadi yang slide sebelumnya, itu semuanya dapat biaya jabatan. Nah, itu yang membedakan seperti apa perhitungannya, nanti kita tunggu ya berikutnya, di pertemuan berikutnya. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan tadi ya. Imbalan bukan pegawai berarti kali 50% tadi ya, itu fasilitasnya.
Kalau PTKP tidak semua ada syarat yang harus dipenuhi. Kemudian imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ini ya. Jadi atlet menang kejuaraan ini ya, kebetulan di Indonesia itu ya. Nah, kalau yang menang ternyata orang asing ini ya, jadi atlet namanya dari China itu ya, dari Tiongkok atau dari Jepang dari yang lain. Nah, maka itu nanti akan kena PPh 26. Tapi kalau yang menang atlet Indonesia, nah itu ya, maka itu PPh 21. Nah, itu ya. Nah, imbalannya sejenis dengan nama apapun itu ya, substance of a form. Oke ya. Kemudian penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur. Nah ini ya, side jobnya ya, yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Nah ini ya, ada dua istilah. Ada komisaris, berarti komisaris ini dia adalah PT ya bentuknya. Kalau Dewan Pengawas ini koperasi. Nah ini ya, pengawas. Yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Nah ini ya, kemudian penghasilan berupa jasprot, jasa produksi, tantiem, ini berdasarkan ini ya, bonus ya, seperti bonus ya, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai karena berprestasi gitu ya, karena prestasinya sehingga jadi sukses. Nah, mantan pegawai tadi mendapatkan bonus-bonus ini tadi ya, ada bisa jasprot, tantiem, gratifikasi. Nah, nanti silakan ditelaah satu-satu terkait dengan apa bedanya masing-masing gitu ya. Kemudian penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai. Nah, ini ya yang rame ini tadi ya, JHT 56 harus gitu ya. Nah, bagaimana kalau yang seperti ini kalau dari JHT, tapi kalau selain dari BPJS, nah padahal BPJS isunya akan dipakai untuk segala syarat. Nah ini ya, nah ini. Nah, bagaimana dengan kondisi yang ini tadi ya? Nah, ini. Kemudian hak pemotong. Nah, ini ya, hak pemotong. Nah, tadi kita sudah bincang terkait yang dipotong, sekarang yang memotong. Nah, ini ya. Jadi melakukan pemotongan PPh 2126 atas penghasilan yang diterima penerima penghasilan. Ini ya. Melakukan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP. Ini ya. Jadi ini haknya pemotong. Oh, kok saya dipotong 6% bukan 5%? Nah, karena tidak punya NPWP, hak pemotong ini ya. Kemudian menanggung PPh 21 atau 26 atas penghasilan yang diterima penerima penghasilan. Nah, ini boleh ya. Jadi kan seharusnya ini yang menanggung PPh ini sebenarnya adalah yang pemotong tadi membayari, sah-sah saja ya, tidak ada masalah. Nah, cuman kerugiannya nanti kalau tidak di gross up, nih tadi ya, maka itu tidak boleh sebagai beban. Nah, ini ya, rekan-rekan mungkin sudah pernah lihat di pasal 9 ya, PPh nggak boleh ya. Nah, ini ya. Memberikan tunjangan pajak. Nah, ini yang aman ya. Jadi tunjangan pajak PPh 2126 sebagian atau penuh atas penghasilan yang diterima penerima penghasilan. Nah, jadi ini solusinya ya. Jadi tadi ya. Nah, kalau apa istilahnya kebetulan pemberi kerja itu labanya sedang bagus itu ya, daripada ini nanti lari kemana-mana, ini saya mau berikan fasilitas ke karyawan ini ya, ke pegawai kita untuk dapat tunjangan pajak sehingga mereka kalau dapat gaji sudah full gitu ya, dapat bersih gitu ya. Nah, ini diberikan tunjangan pajak. Nanti ada metodenya ya, ada metode gross up dan metode yang biasa ini ya. Sebagian ini ya. Nah, ini itu istilahnya yang umum. Kemudian, nah ini sebelum melakukan hak-hak itu semua, nah ini kewajiban pemotong. Ini wajib mendaftarkan diri, harus daftar diri dulu. Ini ya, kalau nggak mendaftarkan maka nggak boleh gitu ya. Termasuk tadi ya yang umumnya jadi ibu rumah tangga punya asisten rumah tangga atau babysitter tadi ya, tidak boleh semenang-menang langsung itu tadi ya memotong gitu ya. Nah ini harus mendaftarkan diri dulu ini ya, nggak boleh itu kalau tujuan domestik tadi sudah dikecualikan tadi ya. Nah lain cerita kalau nanti perikatannya atau kontraknya tadi, jadi asisten rumah tangganya atau babysitternya tadi dengan perusahaan. Nah, itu lain cerita ya, berarti itu outsource ya, jadi di situ. Nah, ini ya. Nah, wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh 2126 terutang untuk setiap masa pajak. Ini ya. Jadi harus dihitung dulu, hati-hati ya menghitungnya, karena kalau bisa beda, ini nanti bisa dispute gitu ya. Nah bisa sengketa ya. Memotong ini ya, kemudian menyetorkan dan melaporkan. Ini ya. Untuk setiap masa pajak, di setiap masa pajak ini ya. Nah, ini
Kemudian PPh 2126 yang dipotong wajib disetor ke kas negara paling lama 10 hari setelah masa pajaknya 10 Februari. Nah itu ya. Bagaimana kalau hari libur? Nah boleh ke hari berikutnya. Nah ini ya. Oke baik ya. Jadi kalau ceritanya sekarang kalau hari libur pun kan kalau kita pakai bill dan pembayaran online, nah bisa kapanpun sebenarnya. Tapi ini ada fasilitas kelonggaran, bisa hari besoknya. Nah ini ya, pemotong pajak wajib lapor sekalipun nihil. Ini ya, masa Desember. Jadi ini lompatan yang dibuat di PMK 9 2018 ya. Jadi di sana untuk kesederhanaan administrasi. Nah, umumnya PPh 21 ini WP itu selalu lapor walaupun nihil itu ya. Jadi nihil dalam artian di sini bukan tidak ada pegawai ya, tetapi pegawainya masih belum kena PPh karena tadi ya ada batasan layernya tadi ya. Nah, ini tadi PTKP. Nah, ini tadi ya penghasilan tidak kena pajak. Nah, itu ya. Jadi kalau satu orang 54 juta, nah itu kalau dulu kan kita pakai PMK ya 100 ini ya 101 ya, itu 2016. Nah, sekarang sudah diamini dalam Undang-Undang PPh. Jadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 itu sudah mengamini PMK tadi. Jadi tidak ada keraguan tadi ya. Jadi 54 juta mantap di sana ya. Nah, itu. Jadi ketika setiap bulan itu tidak nihil ya intinya. Nah, itu ya. Nah, di PMK 9 2018 itu memberikan lompatan. Ini untuk ekualisasi dengan laporan pernyataan mereka di laba rugi. Nah, ini ya, di-match-kan laba ruginya sama itu tadi apa namanya? Laporan SPT 2126-nya. Jadi kalau ada beban gaji senilai 100 juta, nah penghasilan brutonya di 2126 ini 100 juta enggak gitu ya. Jadi ini untuk ekualisasi. Jadi cek dan recheck ya di sini ya. Jadi ngeling semua ya sebenarnya apa yang kita lakukan itu ya. Nah, itu. Nah, ini paling lama ini ya 20 hari setelah masa pajak. Jadi kalau Januari maka 20 Februari itu terakhir. Nah, itu ya. Kemudian wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh pasal 2126 untuk setiap masa pajak. Jadi setiap masa pajak itu istilahnya seperti mengangsur ya. Tapi kalau pegawai tetap, nah tapi kalau pegawai tidak tetap, nah ininya langsung ya. Kalau 21 untuk pegawai tetap, nah itu seperti nyicil ya, seperti itu. Jadi dia bisa nyicilnya pas, bisa lebih bayar, bisa kurang bayar. Tapi harapannya pas ya. Kalau lebih bayar nanti buntutnya ke pemeriksaan seperti itu. Nah ini ya, wajib menyimpan catatan atau kertas kerja. Nah ini nyambung juga dengan kewajiban menyimpan ya dokumen ya 10 tahun. Nah ini ya, kemudian wajib membuat bukti potong dan memberikannya kepada penerima penghasilan. Nah ini tadi ya haknya dari wajib pajak itu minta bukti potong harus dikasih gitu ya. Nah itu. Nah ini tanggal pentingnya PPh 21 ini tadi ya 10 bulan berikutnya. Kemudian SPT-nya ini tanggal 20 bulan berikutnya ya, seperti itu. Nah, kemudian siapa saja penerima penghasilan yang dipotong PPh, ini penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 dan atau 26 ini ya, ada pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau manfaat pensiun, tunjangan hari tua, JHT, termasuk ahli waris ya. Jadi ini tadi misalnya. Nah, kemudian bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi, nah ini tenaga ahli. Nah inilah tenaga ahli yang ditentukan di peraturan perpajakan kita, yaitu pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Nah ini ya, yang melakukan pekerjaan bebas. Jadi kalau ahli IT, nah ini ya, ahli, nah menurut kita. Tetapi kalau tenaga ahli yang disampaikan di peraturan perpajakan kita ini tidak masuk di sana ya. Jadi hanya pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Nah, kemudian pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, nih ya, bintang film, bintang sinetron, iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan, peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. Kemudian ada olahragawan tadi ya. Kemudian penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, pengarang, peneliti, penerjemah, pemberi jasa dalam segala bentuk bidang termasuk teknik, komputer. Nah ini ya, baru masuk ini ya. Jadi bukan tenaga ahli menurut perpajakan. Dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan. Nah, ini ya, panitia seminar kah? Nah ini tadi ya.
Nah, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara ya. Ini maklar ya di sini. Petugas penjajah barang dagangan. Nah, ini ya, retailernya ini ya, petugas penjajah barang dagangan. Petugas dinas luar asuransi. Nah, ini ya. Ini ya. Kemudian distributor perusahaan multi level marketing atau direct selling. Nah, ini ya. Jadi MLM ini juga ini ya. Nanti perhitungannya. Nah, ini khusus nanti ya di sini. Ini ada pembahasannya khusus. Nah, ini ya. Kemudian anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama ya. Jadi direksi tadi diawasi oleh pengawas ya. Kalau pengawas itu koperasi istilahnya ya. Tapi kalau dia PT maka Dewan Komisaris ya. Nah ini ya. Kemudian mantan pegawai tadi ya. Dan atau peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan antara lain peserta perlombaan, bisa olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. Kemudian peserta rapat, konferensi, sidang ya, pertemuan atau kunker ya, kunjungan kerja, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu, peserta pendidikan dan pelatihan, kemudian peserta kegiatan lainnya. Nah ini, kemudian penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur, ini ya. Kemudian penghasilan, ini ya, yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenis. Kemudian uang pesangon, manfaat, ini ya, tunjangan hari tua, jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus dengan pembayaran melewati jangka waktu 2 tahun. Ini berhenti. Nah ini pegawai tetap ya ini ya, nanti ada fasilitasnya biaya jabatan. Kemudian pegawai tidak tetap, tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Kemudian imbalan kepada bukan pegawai. Nah ini ya, bisa honorarium, bisa komisi, bisa fee, dan imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah ini ya, jadi tadi ya, kalau bisa kita boleh mappingkan ada 3 besarnya, yaitu pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. Kemudian imbalan peserta kegiatan, ini tadi ya, penghasilan berupa honorarium, kemudian berupa jasprot untuk mantan pegawai ya, tadi sudah kita ulas, penarikan dana pensiun, nah ini tadi ya, yang berstatus masih pegawai, nah ini ya, kemudian tambahan, jadi penghasilan yang dipotong ini termasuk natura dan atau kenikmatan lainnya yang diberikan oleh WP yang bersifat final tadi ya, atau berdasarkan norma penghitungan khusus. Jadi tadi kalau boleh kita bilang itu dibelikan beras atau sembako ya tadi ya. Nah, maka perusahaan konstruksi atau pelayaran itu ya tadi pegawainya dapat yang sembako full ya, bukan sembako fisik ya, bukan tunjangan ya. Jadi bukan uang untuk dibelikan. Nah, maka barang tadi, sembako tadi harus dirupakan dengan rupiahnya berapa. Nah, itu nanti akan menambah penghasilan bruto. Nah, itu ya. Itu kemudian penghasilan yang tidak dipotong, ini tadi ya, manfaat santunan asuransi. Nah, ini tadi ya, klaim asuransi. Kemudian penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Nah, ini ya. Nah, kecuali penghasilan yang 2 tadi ya. Jadi kalau perusahaan pelayaran sama konstruksi, pegawainya kalau terima natura kenikmatan harus masuk sebagai penghasilan. Kalau selain itu, tidak perlu masuk ya. Nah, ini. Jadi yang tidak dipotong PPh. Kemudian iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun. Jadi kalau kita nyicil setiap bulan, tadi sudah ya, nyicil setiap bulan, kita JHT harus dikurangkan ya. Tapi kalau dibayar pemberi kerja itu tidak masuk sebagai penghasilan bruto. Gitu ya. Kemudian zakat, ini tadi ya, atau sumbangan keagamaan yang sejenis itu ya. Dan syaratnya itu tadi, instansinya tadi harus terdaftar ya, dibentuk dan disahkan ya oleh pemerintah. Kemudian beasiswa. Nah, kemudian ini ulasan terakhir mengantarkan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, yaitu dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21. Nah ini ya, jadi PKP yang berlaku bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, ini ya, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender melebihi 4.500.000. Nah, ini tadi ya. Jadi sebenarnya dia upahnya 450 sehari ya, tapi dia dikumulatif ternyata dia umpamanya 20 hari. Nah, maka kan lebih ya, atau
lebih dari 4.500.000 ya, 450 itu kan nggak kena ya. Ini jadi jumlah bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan atau upah satuan atau borongan sepanjang penghasilan kumulatif diterima dalam 1 bulan kalender lebih dari 4.500.000. Kemudian ini bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan, artinya dalam 1 tahun itu bisa lebih dari 1 kali, gitu ya. Nah ini kaitannya nanti ada ini ya. 50% dari penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak berkesinambungan. Jadi intinya bukan pegawai ini juga sama ya, ini nanti juga dapat 50%, yang ini juga 50%. Nah, tapi nanti ini ada special edition. Nah, bisa dikurangkan lagi dengan PTKP gitu ya. Kalau dia memang benar-benar bisa dinyatakan dia hanya bekerja dari kita saja gitu ya. Jadi dia kerja lepas tapi hanya dari kita saja gitu ya. Jadi bukan pegawai dari kita saja. Nah, itu boleh dikurangkan dengan PTKP, tapi umumnya itu jarang ya. Yang biasanya berlaku itu untuk tadi ya, bukan pegawai yang dinas asuransi tadi ya, kemudian terkait dengan MLM tadi ya, mungkin dia ibu rumah tangga jadi satu pemberi kerja, maka dia boleh dikasih PTKP seperti itu selain 50%. Nah itu tadi ya. Kemudian jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain yang di atas ini tadi ya. Dan ini berlaku juga untuk PPh pasal 26 ya. Jadi kalau semisal tadi ya ada karyawan asing, itu tadi ya, karyawan asingnya dia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan ya. Kita kan punya time test ya, kalau beda dengan Singapura 90 hari ya, kita punya 183 hari dalam 12 bulan. Nah ini fungsinya itu tadi ya, kalau ada karyawan asing tadi ya, jadi istilahnya pegawainya tadi ya, itu sebentar saja, maka dianggap dia WP luar negeri, maka dasar pengenaan PPh 26-nya adalah penghasilan bruto. Nah, lain cerita nanti kalau dia berniat tinggal di negara kita, jadi ekspatriat gitu ya, maka ekspatriat tadi dianggap sebagai WP dalam negeri, maka perlakuannya seperti pegawai tetap. Oke, itu materi kita. Silakan dari rekan-rekan ada yang ini. Oke, cukup rekan Dio? Oke, cukup ya? Oke. Oke, sebelum kalau memang tidak ada yang ingin didiskusikan, mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri. Saya izin stop share dulu. Maaf Pak, saya ingin bertanya mengenai absen. Oh iya, silakan rekan Putu. Berarti absennya itu lewat Pusmi aja ya Pak, atau ada backup lainnya? Nah, ini kalau tadi kesepakatannya dari yang saya dapat dari PJMK, seperti itu. Jadi cukup dari Pusmi. Sejauh yang saya tahu seperti itu. Nanti kalau memang ada perubahan, boleh rekan-rekan ini. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih rekan Putu. Oke, silakan. Ada lagi sebelum kita akhiri?
Oke. Kalau memang tidak, saya kira saya cukupkan ya pertemuan untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Berarti kuisnya nanti kita mulai evaluasi untuk mulai pertemuan berikutnya ya. Seperti itu ya rekan-rekan ya. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan semua atas kehadirannya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak. Terima kasih, Pak.